Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Miracle in Cell Number 7 versi Turki yang rilis di tahun 2019. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal kita diperlihatkan pada seorang murid bocah wanita yang berhasil mendapatkan penghargaan dari gurunya. Bocah wanita itu bernama Ova. Sepulang sekolah, ia dijemput oleh ayahnya di halaman luar sekolah. Akan tetapi, melihat ayah Ova yang seperti itu, teman-temannya lalu mengejek dia. Untung di waktu yang sama, ada si guru menegur tingkah buruk anak muridnya itu. Oh ya, ayah Ova ini memiliki sedikit keterbelakangan mental ya guys ya. Ia bernama Memo. Di jalan menuju pulang, mereka berdua singgah sebentar melihat tas kesukaan Ova yang terpajang di toko. Memo belum bisa membelikan tas itu untuk Ova, karena dia tak memiliki cukup uang saat ini. Namun ia berjanji ke anaknya itu bahwa dirinya akan bekerja keras mengumpulkan sejumlah uang untuk bisa membeli tas tersebut. Tiba di rumah, Memo langsung memberi makan hewan ternak, sementara Ova menemani neneknya yang sedang mengupas buah. Di situ Ova sempat bertanya ke nenek tentang mengapa sifat ayahnya seperti itu. Bahkan Ova juga bertanya apakah ayahnya benar gila. Mendengar pertanyaan Ova tadi, si nenek lalu menegurnya dan memberikan dia beberapa penjelasan untuk itu. Setelah mendengar beberapa penjelasan si nenek, Ova akhirnya baru mengerti sambil tersenyum. Senin baba, senle. Ama deli derseniz sizin neneme söyleyeceğim. Besoknya di pagi hari, Memo bersama nenek sedang menyiapkan bahan-bahan untuk dijual saat acara parade berlangsung, dengan tujuan mengumpulkan pundi-pundi uang agar bisa membeli tas kesukaan Ova. Setelah acara selesai, Memo telah berhasil mendapatkan sejumlah uang. Akan tetapi, saat mereka datang ke toko, tas itu baru saja dibeli oleh teman Ova sendiri. Melihat hal tersebut, Memo langsung menghampiri si pembeli, lalu berkata bahwa tas itu adalah milik Ova, sambil terus membujuk ayah teman Ova untuk mengambil uangnya saja dan memberikan tas tersebut. Melihat tingkah Memo, orang itu menjadi sangat kesal dan bahkan sampai memukulinya. Tiba di rumah, si nenek cukup heran sebab tak melihat Ova mengenakan tas yang ia sukai, karena rencananya di hari ini Memo akan membeli tas tersebut untuk anaknya. Di situ Ova lalu menceritakan semua kejadian tadi di toko yang dimana ayahnya kena pukul oleh seseorang akibat memaksa si pembeli memberikan tasnya ke Ova. Mendengar cerita tadi, si nenek kemudian menenangkan mereka berdua, khususnya Memo ya guys ya. Eda'nın babası babama vurdu. Sakın kendini hor görme oğlum. Untuk melupakan kejadian itu, Memo disuruh nenek pergi mengembalakan domba. Saat ia sibuk menggembala, beberapa anak yang sedang bermain datang menghampirinya. Di waktu yang sama, Memo melihat tas kesukaan Ova dipakai oleh salah satu anak tersebut. Mengetahui bahwa Memo sangat menginginkan tas itu, si anak tersebut lalu mengajak Memo bermain kejar-kejaran. Namun saat mereka sedang asik bermain, anak itu terpeleset dan terjatuh ke jurang. Tak lama kemudian, banyak orang yang berdatangan, termasuk orang tua anak tersebut. Betapa marahnya mereka ketika melihat anak kandungnya yang telah tewas di tangan Memo. Çanta.
Sehabis kejadian, Memo langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai beberapa keterangan. Menyadari Memo memiliki keterbelakangan mental, para polisi di sana mempercepat penyidikan dengan langsung menyuruh Memo membuat pengakuan menggunakan cap jempolnya di atas kertas, guna mengakui setiap tuduhan yang diarahkan kepada dirinya, tanpa menghiraukan perkataan Memo sedikit pun. Ben yapmadım lan. Tut. Mendapat informasi dari seseorang bahwa Memo ditahan atas tuduhan pembunuhan anak kecil, si nenek bersama Ova langsung bergegas ke kantor polisi untuk melihat keadaannya. Namun setibanya di sana, mereka sama sekali tak diperbolehkan bertemu langsung dengan Memo karena alasan tertentu. Lihatlah betapa sedihnya mereka berdua ketika melihat Memo yang dibawa pergi ke lapas menggunakan mobil. Torunun küçük bir kızı boğmuş gölde. Menempuh jarak cukup jauh, akhirnya Memo dan para tahanan yang lain kini telah tiba di lapas, tempat di mana nanti mereka akan ditahan dan tinggal di situ. Oh ya, anak yang mati dalam kasus Memo ini adalah anak dari seorang pemimpin kepolisian ya guys ya. Di waktu yang sama, dia juga memberi perintah khusus ke para penjaga di sana agar tak memperlakukan Memo dengan baik karena dia telah membunuh anaknya. Dan benar saja, karena baru tiba, Memo langsung kena pukul salah satu penjaga tahanan. Mahkum artık bizim sorumluluğumuzda. Yüzbaşı. Tak lama kemudian, Memo dan tahanan lainnya diantar menuju ke kamar masing-masing. Saat baru masuk, pemimpin tahanan di kamar itu bertanya ke penjaga tentang kasus para tahanan yang baru masuk di kamarnya. Nama orang itu adalah Askoroslo. Mengetahui kasus Memo yang dituduh membunuh anak kecil, dia pun sangat marah dan murka. Beberapa saat selanjutnya, Askoroslo mengajak para anak buahnya untuk bersama-sama menghajar Memo. Sokayım seni. Tut şunu ya. Mendapat informasi bahwa Memo habis dihajar oleh para tahanan sekamarnya, kapten yang bertugas di sana langsung kena marah atasan. Sehabis kena marah tadi, ia lalu bergegas menuju ke kamar itu untuk memarahi dan menegur mereka semua agar tak melakukan hal seperti itu lagi. Lihat betapa emosinya dia saat itu, khususnya ke Askoroslo ya guys ya. Dokunan. Bir daha gün yüzü göremez. Oh ya, nama si kapten itu adalah Faruk. Beberapa hari selanjutnya, Memo telah dikembalikan ke kamar setelah sebelumnya dirawat akibat kena hajar para tahanan lain. Namun di hari-hari berikutnya, ia sudah mulai terbiasa menjalani keseharian dia di sel tahanan. Bahkan dirinya telah mendapat beberapa teman di sana. Nyaris setiap hari Memo menulis surat untuk Ova, akan tetapi surat yang dia berikan ke penjaga dengan harapan dikirimkan ke Ova itu, mereka sama sekali tak pernah mengirimnya. Bahkan surat tersebut langsung dirobek begitu saja ketika baru diberi. Ben var. Yemek yapıyorum. Di malam hari, saat Askoroslo berjalan ingin ke toilet, ada salah satu tahanan juga yang mengikutinya. Dan ternyata orang itu berencana jahat kepada dia karena hendak membunuhnya. Tapi syukur di waktu yang tepat, Memo tiba-tiba muncul menghalangi orang itu untuk membunuh Askoroslo. Namun sial bagi dirinya sendiri, karena pada akhirnya Memo lah yang terkena tusukan di bagian perut. Sana da selam söyledi. Setelah kejadian tadi, tahanan yang menyerang itu dipindahkan ke sel yang berbeda. Sementara di sisi lain, para tahanan di kamar Memo mulai meragukan bahwa dirinya adalah seorang pembunuh anak kecil. Untuk membalas kebaikan Memo yang telah menyelamatkan nyawanya, Askoroslo berencana untuk memberi hadiah ke Memo.
yaitu dengan membawa masuk Ova anaknya ke dalam sel tahanan untuk bisa mempertemukan mereka berdua. Can borcudur artık bu. Anlaşılır. Olur mu böyle bir şey ya? Böyle bir şey olur mu adam? Hangimiz onun kadar... Berhasil menyusun rencana yang matang, para anggota Askoroslu pun menjalankan rencana tersebut dengan sangat hati-hati. Dan dengan usaha cukup keras, pada akhirnya mereka semua berhasil membawa masuk Ova ke dalam sel dan bertemu langsung dengan Memo. Lihatlah betapa senangnya mereka berdua ketika bertemu kembali setelah sekian lama pisah ya guys ya. İçeri bir çocuk sokacaksın. Ola! Namun tak lama berselang, kepala sipir di sana tiba-tiba datang, masuk ke dalam kamar mereka untuk mencari seorang anak kecil yang masuk secara ilegal. Setelah mendapat informasi dari salah satu anggota dia sebelumnya. Saat ia bertanya ke Memo tentang di mana anaknya bersembunyi, Memo dengan polos langsung memberitahu ke dia tempat persembunyian Ova. Melihat Memo yang begitu polos, membuat Askoroslu sangat kesal. Nama kepala sipir itu adalah Nail. Akibat itu, Nail marah besar ke mereka semua yang telah membantu memasukkan anak Memo ke dalam sel, khususnya kepada Askoroslu karena dialah pemimpin dari mereka semua. Akan tetapi, di saat yang sama, Askoroslu juga sempat mengatakan ke Nail bahwa mereka semua tak percaya mengenai kasus Memo yang dituduh sebagai pembunuh. Dia juga mengatakan tentang informasi yang dia dapatkan dari Ova mengenai orang yang bisa dijadikan saksi atas kejadian tersebut. Ya kız babasını kurtar. Nail! Olduğuna inandık. Abi çok koş. Hep Setelah semua kejadian tadi, Nail pun mengantarkan Ova kembali ke rumah. Namun ketika baru tiba, Ova begitu heran melihat cukup banyak orang berdatangan ke rumahnya. Dan ternyata, alasan mengapa orang-orang berdatangan yaitu untuk melayat atas kematian neneknya beberapa saat yang lalu. Lihat betapa sedihnya Ova dengan kematian nenek kesayangan dia itu ya guys ya. Gitmeyeceğim dedi. Kim bakacak şimdi bana? Cennete mi gitti? Di sisi lain, sebelum pulang, Nail menyempatkan dirinya terlebih dahulu untuk mengecek tentang semua kebenaran dari perkataan Askoroslu dan Ova. Mendapat sesuatu di lokasi pencarian, ia akhirnya sangat yakin bahwa Memo tak bersalah atas kasus pembunuhannya saat ini. Ia lalu bergegas kembali ke kantor untuk berbicara empat mata dengan Kapten Faruk mengenai hasil yang dia dapatkan dari pengecekannya tadi. olmadığı da aşikar asker kaçaymış adam. Nail. Beberapa hari kemudian, Nail dan Kapten Faruk berhasil menemukan saksi atas kasus Memo. Namun di sisi lain, komandannya juga yang merupakan ayah anak korban Memo itu mengetahui hal tersebut. Tak ingin Memo lepas begitu saja tanpa mendapat hukuman sedikit pun, ia lalu memanggil saksi itu untuk berbicara. Mulai kesal dengan pembicaraan mereka, ia tanpa basa-basi langsung menembak saksi itu hingga tewas. Anlat bakayım. Çocuklar gölün kenarı... Mendapat informasi bahwa saksi kasus Memo itu telah tewas, mereka semua mulai pasrah dan hilang harapan untuk bisa membantu Memo. Beberapa hari selanjutnya, tiba di saat eksekusi Memo akan berlangsung. Malamnya ia pun mulai berpamitan dengan para temannya di dalam sel. Setelah semua itu, eksekusi pun akhirnya dilaksanakan. Besoknya, Nail dan Kapten Faruk datang ke rumah Ova dengan menaiki sebuah mobil. Di situ ia ingin memberikan hadiah ke Ova, dan ternyata hadiah itu adalah Memo ya guys ya. Yang dimana Memo sebenarnya tidak mati di malam itu, karena ada salah satu teman sekamarnya yang menggantikan dia untuk menjalani hukuman eksekusi tersebut.
Lihatlah betapa bahagianya Ova karena masih bisa bertemu dengan sang ayah dan hidup bersama. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Miracle in Cell nomor 7 versi Turki. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.